Selamat datang di tahun 2022. Kira-kira dalam setahun ke depan bagaimana ya perkembangan sosial media? Hai Singam dan hai penonton lainnya, selamat datang di Seputar Internet di mana kita akan ngobrolin segala sesuatunya yang berkaitan dengan internet dan sosial media. 2022 sudah datang dan pandemi masih belum selesai dan kira-kira ada kejutan apa lagi nih di dunia sosial media. Sebelum kita lanjut ke ramalan kita di 2022, kita akan bahas dulu apa aja yang udah terjadi di dunia sosial media di 2021. Yang notable banget adalah pertama, bagaimana akhirnya Twitter menghilangkan story-nya alias Fleets dan malah fokus ke audio. Yang kita tahu sekarang di mana ada namanya Twitter Space yang dimana kita bisa ngobrol bareng sama orang-orang di Twitter tapi voice doang. Dan tentu saja hal ini diinisiasi sama Clubhouse, terus diikutin juga sama berbagai macam sosial media lainnya seperti Facebook. Berikutnya adalah Instagram yang tidak lagi fokus terhadap foto, tapi melainkan fokus kepada 4 hal lain, yaitu adalah video, kreator, messaging, dan shopping. Hal ini tentu membuat gempar sosial media karena yang kita tahu Instagram masih raja sosial media foto, tapi mereka malah nggak fokus sama foto dan fokus ke hal yang lain. Dan berikutnya adalah TikTok yang akhirnya berhasil menyaingi watch time YouTube di Amerika selama 2021. TikTok udah menjadi racun bagi dunia dan siapa yang sampai sekarang belum install TikTok pasti katanya nyesel. Nggak tahu kalian nyesel apa nggak install TikTok? Komen di bawah. Dan yang paling terakhir, yang paling sering dibicarakan dan gue yakin di 2022 banyak orang bakal ngomong dua kata ini. Itu satu kata apa dua kata sih? Yaitu Metaverse. Yang dimana Facebook akhirnya rebranding menjadi perusahaan Meta dan mereka menyiapkan sebuah tempat baru untuk bersosial media yang mereka sebut dengan Metaverse, yang dimana sebenarnya itu adalah VR chat, yang dimana untuk menikmatinya kalian mesti punya alat VR seperti Oculus Rift untuk bisa bersosial media di sana. Dan tiba-tiba banyak petinggi negara ngomongin Metaverse dan kita harus siap sama Metaverse. Jadi pertanyaannya di 2022, apakah semua sosial media akan fokus ke Metaverse? Jawaban gue adalah iya dan tidak. Pertama, untuk ngebahas Metaverse di 2022, menurut gue ini akan masih menjadi tahun pengembangan. Bukan menjadi tahun yang akhirnya semua sosial media menjadi Metaverse. Jelas hal ini kita bisa lihat dari harga alat VR untuk menikmati Metaverse itu masih mahal. Paling murah kira-kira kalau nggak salah 6 juta ya, correct me if I'm wrong. Kalau misalnya kalian punya yang lebih murah, komen di bawah. Dan itu berbeda sama handphone. Jadi kalian mesti punya handphone, punya Oculus Rift atau punya alat VR lain, dan itu pasti mahal banget buat orang-orang di luar sana. Sehingga belum tentu bisa dinikmati sama seluruh masyarakat luas. Jadi gue yakin VR chat atau Metaverse, walaupun dari Facebook maupun dari Microsoft dan perusahaan-perusahaan lain, itu pasti masih dalam tahap pengembangan. Gak akan menjadi sebuah sosial media yang besar kalau alatnya masih belum murah kayak handphone. Yang dimana handphone sudah ada yang harganya di bawah 3 juta, bahkan mungkin cuma 1 jutaan, dan dengan harga segitu kalian udah bisa bersosial media Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Jadi 2022 tetap sosial media akan ngomongin Metaverse, akan ngembangin Metaverse sendiri, tapi belum bisa dinikmati sama banyak orang. Bahkan yang gue udah bilang di video sebelumnya di thumbnail yang ini ya, kalian jangan lupa nonton, dimana gue bisa jamin ini masih terlalu cepat untuk Metaverse. Gampang pokoknya nilainya. Selama alat untuk masuk Metaverse masih mahal, Metaverse bukan untuk semua orang. Dan terutama di negara kita, kalau internetnya aja masih ya susah Metaverse. Live streaming aja masih nge-lag kan? Ini kita baru masuk ke era live streaming loh di Indonesia. Di Amerika udah bertahun-tahun lalu orang-orang live streaming. Di Indonesia akhirnya rame nih live streaming nih. Di YouTube, di Twitch, di berbagai macam sosial media lainnya. Di TikTok juga ada yang live streaming ya. Baru-baru ini ya, 2021-2020 ya. Jadi kita masih terlambat lah untuk negara Indonesia. Kita baru masuk ke era live streaming. Dan itu juga salah satu ramalan gue di 2022 akan semakin banyak live streaming lagi. Dan yang seperti kita lihat di 2021 udah kelihatan tendensinya bahwa berbagai sosial media itu cenderung live streaming. Bahkan hitungannya Twitter Space itu juga bagian dari live streaming tapi audio doang kan. Nah, inilah yang akan membuat 2022 itu akan semakin dibanjiri live streaming, bukan cuma live streamingnya dari gaming atau ngobrol-ngobrol di Twitter Space, tapi juga shopping. Dan ini udah kita bisa lihat di TikTok, di mana kalau kalian ngeliat orang live streaming di TikTok gak jauh-jauh dari apa? Jualan. Live streaming shopping ini udah bukan hal baru di dunia luar sana, tapi di Indonesia baru 2021 ini rame, dan gue yakin di 2022, terutama di hari-hari belanja nasional ya, yang tanggal-tanggal lucu itu, live streaming jualan akan semakin menggelegar dan semakin luar biasa. Fun fact mengenai live streaming jualan ini, bahkan di Cina udah dicari loh orang-orang yang emang jago live streaming dan jago jualan barang. Jadi mereka nggak dicari keterampilan main gamenya, nggak dicari cantiknya, nggak dicari bagaimana mereka good lookingnya, tapi
tapi seberapa jago mereka jualan di live streaming. Dan itu dibutuhkan banget di negara-negara di luar sana. Dan gue yakin di 2022 kalau kalian emang orangnya itu interaktif banget, supel banget, dan bisa bener-bener menginfluence orang untuk beli langsung barang jualan selama live streaming, gue rasa karir kalian di sosial media akan mantap. Jadi 2022 siap-siap sales online live streaming. Berikutnya adalah di 2022, banyak juga yang nanyain ke gua apakah 2022 akan semakin banyak Web 3.0. Buat kalian yang nggak tahu, Web 3.0 sederhananya adalah bagaimana nanti internet itu tidak lagi bergantung ke korporasi-korporasi sosial media. Bahasa kasar penyederhanaan dari gua, Web 3.0 itu adalah gimana nanti kalian lihat internet sosial media itu tidak lagi bergantung pada Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain gitu. Orang-orang akan punya sosial medianya sendiri. Itu gampangnya kayak gitu. Dan hal ini disupport dengan adanya blockchain, cryptocurrency, dan NFT. Jadi bayangin nanti ke depannya kalian itu nggak lagi berinternet dengan cara yang sekarang, tapi kalian berinternet melalui blockchain. Gue masih belum paham betul tentang Web 3.0 secara mendalam, jadi buat teman-teman yang mau koreksi gue dan bantu menjelaskan tentang Web 3.0 di komen di bawah, gue sangat berterima kasih banget. Ayo sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu di komen di bawah. Jadi 2022 ya pelan-pelan mungkin kita udah bisa ngelihat Web 3.0 yang makin jadi, makin siap untuk dipakai sama banyak user. Tapi gue nggak tahu detailnya gimana, tapi gue yakin dengan perkembangan NFT, blockchain, dan semakin banyak orang paham mengenai blockchain, NFT, dan cryptocurrency, semakin banyak user yang siap untuk Web 3.0. Correct me if I'm wrong. Di 2022, gue bisa asumsikan dan gue hipotesakan bahwa tren podcast akan menurun. Wow, kok bisa no? Jadi seperti yang kalian tahu, kalau podcast itu adalah salah satu konten yang naik banget di 2019 sampai 2021, tapi udah kelihatan menurunnya dan udah kelihatan pergeseran trennya. Podcast memang mudah dibikin, tinggal pakai alat perekam audio dan dengerinnya enak, tinggal pasang headset dan selama perjalanan, selama kerja, atau sambil nyantai-nyantai kita bisa dengerin audionya. Tapi yang gue lihat udah banyak banget berbagai macam platform sosial media yang mewadahi konten podcast itu udah encourage user dan kreatornya untuk bikin pakai video juga. Nah, jadi maksud gua, konten-konten podcast yang audio doang akan pelan-pelan mulai tergeser. Gue yakin lah pasti ada loyal fans dan lain-lain yang bikin itu tetap bertahan, dan kudos kalau kalian bisa bertahan. Tapi kalau kalian masih berfokus ke podcast yang audio doang, kayaknya 2022 akan makin jebol. Karena dibantai sama apa juga? Dibantai sama konten live stream. Podcast, live stream, eksklusif. Nah, kombinasinya itu 2022. Udah podcast, ada videonya, dan live stream. Jadi penonton bisa ikutin secara eksklusif, dan mungkin ada siaran ulangnya, mungkin nggak ada siaran ulangnya. Dan tentu itu adalah konten yang makin paling hype akan terjadi di 2022. Nah, jadi bagaimana menurut kalian yang suka podcast? Apakah kalian akan ganti formula, ganti konten, ganti tema? Terserah kalian. Dan kalau misalnya kalian bertahan dan malah bisa buktiin kalau gue salah, great, kudos. Berarti kalian brandingnya bagus banget, berarti kalian punya penonton yang loyal banget. Tapi sudah gue lihat tendensinya dari berbagai macam platform, mereka encourage orang-orang untuk, yuk podcastnya pakai video yuk. 2022, gue pede banget dunia konten kreator itu akan jadi konten kreator yang circle-circlean. Udah kelihatan di 2021, circle-circlean dalam hal yang gak negatif dan positif juga sih. Emang menjelaskan bahwa mereka itu berkelompok gitu. Tim ini, tim itu. Tren ini sebenarnya udah bisa kita lihat di tahun-tahun lalu ya. Kita punya tim 10 zaman-zaman YouTube kayak gitu, tapi ini di berbagai macam platform, di TikTok, di Instagram, dan lain-lain. Mungkin di YouTube ada lagi, atau live streamer yang kayak gitu, ada offline TV dan lain-lain, yang ada tim-timannya. Jadi kalau kalian nggak ada circle-circleannya, agak susah, tapi makin banyak nih ntar yang ada circle-circleannya. Dan udah jelas banget ya dari 2021 kelihatan bahwa udah banyak banget nih konten kreator yang nggak lahir dari konten kreator. Mereka emang orang yang kayak apa ya, mungkin ini terlalu lebay, tapi gue bilangnya kayak K-pop star, yang emang udah dilatih, diasramain, yang nggak diasramain juga lah. Intinya emang talent yang diasah skillnya, terus mereka dijadiin konten kreator. Nggak dari kayak for example gua gitu iseng-iseng nyoba jadi konten kreator, atau kalian semua yang coba-coba TikTokan dan lain-lain. 2022 akan makin banyak talent agency yang menyiapkan talent-talent atau konten kreator untuk jadi konten kreator. Dan udah, ya dulu kan orang jadi konten kreator sukses baru masuk agency. Sekarang udah agency udah siapin konten kreator baru gitu, udah siapin jalurnya, lu bikin ini, lu akan masuk ke syuting ini, lu akan masuk ke podcast ini, lu akan kolaborasi dengan ini, lu ada brand ini, dan lain-lain. Jadi udah ada perusahaan-perusahaan pencetak konten kreator yang udah tahu-tahu ada aja. Tapi mungkin nggak kelihatan sama kalian. Kalian taunya mereka mulai dari nol atau bagaimana, gue nggak tahu lah. Tapi sebenarnya ya mereka udah ada pelatihan dan lain-lain ya. Bukan talenta yang tahu-tahu
muncul di tengah-tengah riuk pikuk lautan banyaknya ikan konten kreator ini. Kalau ngomongin VTuber ya, gue agak males ngomongin VTuber karena ya lu tau lah VTuber. Pasti gue yakin lah VTuber makin banyak, tapi yang akan lebih banyak dan lagi dikembangkan di berbagai macam negara sana adalah AI kreator. Jadi bukan lagi VTuber. VTuber kan masih ada orang di belakangnya. Ini benar-benar udah komputer. Kayak mungkin gue cocok ya bilang kayak Hatsune Miku gitu, yang emang Vocaloid generate gitu, udah nggak ada orang yang nyanyi di belakangnya, tapi ini bener-bener kayak gitu, cuman bedanya konten kreator dan mereka AI. Di Cina udah ada, jadi ya jangan kaget gitu. Dan mereka mungkin minjem tema VTuber atau apa gitu, dan jangan kaget kalau itu masuk ke Indonesia, yang dimana idolanya orang-orang bukan lagi karakter 2D yang ada manusia di belakangnya, tapi ini literally 2D atau 3D yang udah di-generate, udah diprogram. Kayak bikin game gitu, udah orangnya bisa ini, bisa dimajuin, bisa dijalanin dan segala macam. Orang di belakangnya nggak perlu acting lagi karena tinggal disuruh komen nari, komen ketawa dan lain-lain. Ya masa depan sosial media agak-agak cerah-cerah ngeri gimana gitu kan. Nah, jangan kaget kalian. Dan tentu ini akan menguntungkan para brand ya, yang kalau kalian lihat kapitalisasinya makin gokil gitu. Mereka nggak perlu lagi meng-hire influencer atau bagaimana gitu. Dan ini juga balik ke poin yang sebelumnya, di mana influencer itu udah bisa dicetak gitu. Jadi mereka akan ya udah cari influencer yang bisa dicetak atau lebih gokil lagi gitu. Udah bukan orang lagi gitu. Kita bikin maskot atau siapa gitu untuk menjadi seorang influencer mereka gitu. AI yang menjadi brand ambassador mereka. Udah nggak butuh AI yang mereka cari di luar sana yang orang gitu. Mereka udah bikin, nggak perlu cari. Dan jangan kaget nanti mungkin udah terjadi di 2022, di mana punya brand ambassador konten kreator yang bukan orang sama sekali. Mungkin ini sepele, tapi gue yakin one day TikTok akan munculin fitur baru seperti story ya. Jangan kaget nanti TikTok ada story. Dan berbagai macam platform sosial media akan semakin kehilangan identitas mereka. Maksudnya ya kalian tau lah, kopi ini, kopi itu, yang rame apa dibikin, yang lagi sukses apa dibikin. Kita lihat di 2021 sukses sosial media audio. Semua orang sosial media audionya Clubhouse dan lain-lain. Kita lihat Instagram story, Twitter ikutan bikin Fleets tapi tahu-tahu nggak jadi. TikTok rame, Instagram bikin Reels, YouTube bikin short. Oh ya, ngomong-ngomong YouTube, gue rasa YouTube short kalau sampai sekarang nggak jelas, cuman gitu-gitu aja, akan ya gitu-gitu aja. YouTube harusnya lebih fokus untuk ngebantai Twitch sih, harusnya ya di 2022. Karena YouTube punya satu kekuatan nih, yang menurut gue bisa mengalahkan TikTok tapi nggak dipakai gitu. Yaitu adalah monetisasi konten short mereka, yang dimana kurang banget itu monetisasinya. TikTok itu sampai sekarang nggak ada monetisasi yang kayak YouTube ada AdSense-nya. Beberapa orang doang disebutnya creator funds, tapi ya nggak sebebas monetisasi di YouTube yang jelas pembagian hasilnya. Dalam artian ada iklan, videonya muncul di video iklannya muncul di video lu, makanya video lu muncul pembagian. Sedangkan iklan di TikTok gue lihat ya masih berdiri sendiri, nggak numpang di kreator. Nah, ini nih yang menurut gue akan menjadi pertempuran besar di 2022. Siapa yang ngalah? YouTube ngalah dengan memberikan ads ke short untuk kebantai TikTok, atau TikTok yang masukin ads duluan ke video-videonya. Bayangin teman-teman kalian yang TikTokers atau kreator TikToks, kalian dapat duit pasif dari mengupload konten di TikTok tanpa harus nunggu sponsor dan lain-lain. Nah, gue nggak tahu nih 2022 siapa yang ngalah duluan. Kalau menurut kalian, siapa yang akan ngasih revenue duluan? YouTube atau TikTok? Kalau gue rasa sih YouTube nih, karena YouTube udah nggak kuat ngelawan TikTok, ya dia mesti, ya udah semua konten short ada AdSense-nya, gitu loh. Memang kalau ada yang mau koreksi bilang, ada kok bang konten short AdSense-nya di Video Manager. Iya, tapi itu kalau lu tonton di desktop atau PC, bukan di fitur short-nya YouTube, yang sampai sekarang masih beta. Gue rasa itu aja pembahasan dan prediksi atau ramalan gue mengenai internet dan sosial media di 2022 sebagai sosial media strategis. Tentu dunia sosial media nggak akan ada matinya, sosial media akan terus berkembang dan akan semakin pesat berkembang. Buat kalian yang masih memanfaatkan sosial media cuman buat paham, cuman buat aneh-anehan dan lain-lain, jangan sampai nyesel, karena sosial media akan bener-bener menjadi bagian dari hidup kita, dan kalau kalian nggak manfaatkannya dengan baik, kalian makin ketinggalan. Dan satu hal penting lagi yang mau gue umumin di video seputar internet kali ini, kalau seperti yang kalian tahu, gue sering bikin tulisan tentang internet di karyakarsa.com/enobening, dan gue mesti meminta maaf karena di tahun ini gue mesti tunda dulu penulisan-penulisan gue untuk kedepannya. Gue mau terima kasih buat semua, siapapun, walaupun cuman tips 10.000 untuk membaca karya-karya gue, bahkan sampai yang berlangganan tiap bulannya untuk membaca karya-karya gue. Gue berterima kasih sekali selama bertahun-tahun ini kalian mau baca tulisan gue. Bahkan gue seneng banget ngelihat banyak dari kalian tuh yang malah sukses dan berhasil akibat baca-baca tulisan gue mengenai sosial media di karyakarsa.com/enobening. Tapi mohon maaf, seputar internet mesti gue hiatuskan dulu. Gue jujur kekurangan sumber daya manusia, juga kekurangan waktu untuk menghandle. Sehingga gue mesti
benah-benahin diri dulu, mesti ngatur ulang lagi. Apakah balik lagi, apakah enggak? Gue pengennya balik lagi tentu, tapi untuk 2022 awal gue mau hiatus dulu. Jadi thank you semuanya yang udah berlangganan. Gua harap kalian tetap bisa merasakan manfaat lain dari gua tanpa harus membaca tulisan-tulisan seputar internet gua. Jadi ya, thank you semuanya yang udah bacain sampai sekarang dan percaya sama tulisan gua dan tim gua. Gua nggak ngerjain sendiri, udah ada tim yang ngerjain tulisan-tulisan gua di seputar internet. Kalau kalian ada saran atau tips mengenai tulisan-tulisan seputar internet, buletin seputar internet mingguan, kalian bisa komen di bawah juga. Atau kalian ada saran atau kalian ada kesan-kesan yang mau kalian sampaikan, silahkan komen di bawah. Itu aja dari gue, Eno Bening, untuk sosial media di 2022. Semoga sosial media semakin membawa dampak positif, dampak baik, dan manfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau ada saran atau ada permintaan, no, bahas sosial media tentang ini dan itu, silahkan komen di bawah. Dan siap-siap, gue akan bikin video mengenai cryptocurrency, blockchain, dan NFT untuk kalian bisa pelajari, karena mau nggak mau itu akan berkaitan juga sama sosial media. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share. Kenapa mesti subscribe? Karena ilmu yang gue omongin sekarang di 2022 mungkin minggu depan udah berubah lagi. Itulah serunya ilmu sosial media. Kalian nggak bisa lihat dari satu video, mungkin video ini diupload udah berubah lagi, tiba-tiba Facebook bilang nggak jadi metaverse, ya suka-suka dia. Itulah ilmu sosial media. Jadi kalian jangan lupa juga untuk cari tahu sendiri, jangan bergantung dari gua doang. Dan jangan lupa untuk follow gua di sosial media gua untuk dapetin info yang lebih cepet, karena ya ini mesti diedit dulu, mesti disutingin dulu. Di sosmed biasanya bisa langsung upload. Dan yang paling penting untuk kita semua, stay clean and sound. Bye bye.